sudah pikun. Pekerjaannya tidak ada lain selain bersolek. Dikiranya masih ada gadis-gadis yang suka memandang. Bagaimana kalau aku pakai kopiah seperti ini, Bu? Astaga, tuan rumah mau pesiar kemana menjelang malam begini? Tidak kemana-mana, cuma mau duduk-duduk saja sambil baca koran. Mengapa membaca koran mesti pakai kopiah segala? Agar komplit, Bu. Ya, waktu dulu kau jadi juru tulis 40 tahun lampau. Tapi sekarang kopiah hanya bernilai tambah penghangat belaka. Mengapa tidak duduk di sini? Sebentar. Ada berita rahasia. Rahasia. Habis kau baca koran, kenapa menyendiri? Malu. Malu? Kau aneh. Malu pada siapa? Dilihat banyak orang tuh. Sudah tua, kenapa pacaran terus? Sekali waktu memang perlu. Ya, tapi kan bukan untuk saat ini. Agar semua orang tahu aku milikmu. Siapa mengira kita sudah bercerai? Wanita. Bagaimanapun sudah tua, aku tetap wanita. Dunia wanita yang hidup dalam angan-angan. Takut kehilangan, tapi menuntut kenyataan-kenyataan. Bagus. Apa maksudmu? Tindakan terpuji itu namanya. Apa maksudmu, Pak? Mengaku dosa di depan orang banyak. Ada apa kau, Bu? Ada apa? Digigit nyamuk rupanya. Kau memperolok-olok aku di depan orang banyak begini. Siapa aku ini? Istrimu bukan? Kalau aku dapat malu, kan kau juga ikut dapat malu toh. Bukan maksudku memperolok-olok kau, Bu. Aku justru memuji tindakanmu yang berani. Berani? Aku pemberani. Ya, kau pantas disejajarkan dengan ibu kita Kartini. Ibu Tin. Bukan Putih, ibu kita Kartini. Tetapi kan ibu kita Kartini juga bisa kita sebut dengan Ibu Tin kan? Apa salahnya? Diam. Ingat, ini di depan orang banyak. Maka jangan main sembrono dengan sebutan-sebutan yang multi-interpretable. Lagak profesor, kumat lagi, Pak. Ya, aku dulu memang punya cita-cita jadi profesor. Dan kandas. Belum, malah sudah berhasil. Cuma tunggu pengakuan. Siapa yang akan mengakui keprofesoranmu? Kau tidak mengajar di perguruan tinggi manapun di dunia ini. Secara formal memang tidak. Secara material iya. Bagaimana mungkin? Kau lihat, banyak mahasiswa yang datang kemari, bukan? Tidak hanya itu, malahan para guru besar pada datang kemari. Mereka mengajak diskusi aku segala macam soal. Dari soal-soal tata pemerintahan sampai bagaimana mengatasi kesepian. Bukankah itu cuma omong-omong? Mengapa mesti dikatakan diskusi? Siapa bilang orang memberi kuliah di depan kelas tidak pakai omong? Mestinya kau tidak usah jadi profesor saja, Pak. Jadi diplomat umum saja. Aku
kurang senang jadi diplomat. Tapi kau lebih terkemuka, lebih ternama, lebih terkenal. Diplomat terlalu banyak menipu hati nuraninya sendiri. Ada apa kau? Kau tidak senang aku jadi profesor? Kau kepingin aku jadi diplomat? Baik, aku akan jadi diplomat demi keselamatan perkawinan kita. Aku akan segera jadi diplomat sekarang juga. Di mana bosku? Negara-negara Barat, Timur, Asia, atau PBB? Ya, PBB saja. Tapi Itu lebih terhormat di PBB. Siapa tahu kau akan dipilih jadi ketua sidang. Lantas kelak jadi sekretaris jenderal. Kurang besar kedudukan itu. Atau diplomat surgawi saja. Tapi itu lebih suka. Sebab Tuhan susah diajak berdebat. Tuhan hanya diam saja. Orang hanya mengerti apa mau Tuhan kalau sudah terlaksana. Sedangkan rencana-rencana selanjutnya masih gelap, bukan? Bagaimana kau mau mengajukan argumentasimu jika mau ajak Tuhan berdiskusi? Nah, paling terhormat, jadilah diplomat wakil Republik kita tercinta di PBB. Aku sungguh tidak mengerti cita-citamu, Pak. aku ingin jadi diplomat yang diberi pos di kolong jembatan saja. Gila, itu pekerjaan gila. Banyak diplomat yang dikirim ke pos-pos manapun di dunia ini. Tapi pemerintah belum punya wakil untuk bicara-bicara dengan mereka yang ada di kolong jembatan, bukan? Ini tidak adil. Maka aku menyediakan diri untuk mewakili pemerintahan ini sebagai diplomat kolong jembatan. Tetapi kau akan terhina. Selama kedudukan adalah diplomat, dimanapun ditempatkan, sama saja terhinanya, sama saja mulianya. Aku tidak rela kalau kau ditempatkan di pos terhina itu. Kau belum tahu, justru paling mulia di antara pos-pos dimanapun juga. Kau sudah tidak waras. Seorang diplomat pada hakikatnya adalah seorang yang pandai ngomong, pandai meyakinkan orang, pandai membujuk. Orang-orang di kolong jembatan itu perlu dibujuk agar hidup baik-baik, berusaha mencari pekerjaan yang layak, dan timbul kepercayaan diri sendiri. Tidak sekedar dihalau, diusir. Kalau malau ada orang gede lewat saja. Jadi, untuk mengatasi tindakan-tindakan kasar ini, perlu ada wakil yang bisa membujuk. Bagaimana nanti kalau aku arisan dan ditanya teman-teman? Bagaimana jawabku, Pak? Coba bayangkan. Bayangkan. Istriku, aku mengerti bagaimana kau akan turun gengsi nanti. Tapi kau tidak usah khawatir. Kalau kau datang ke arisan yang 5 ribuan dan kau ditanya orang-orang, apa pekerjaanku? Jawab saja diplomat. Titik. Kolong jembatannya tidak usah disebut. Kalau kau datang ke arisan yang 100-an, saya kira tidak ada salahnya kalau kau ngomong diplomat kolong jembatan. Tapi kalau teman-teman arisan 5 ribuan tanya, di mana posnya? Begini, diplomat bagian sosial. Hebat toh. Masa ada diplomat sosial? Kau ini bagaimana?
Diplomat itu serba mungkin, asal kau pintar main lidah, beres. Coba, kau kan tahu, ada diplomat pingpong, ada diplomasi SPP, diplomasi macam-macam saja ada. Susah. Aku tak ingin kau jadi diplomat, Pak. Tapi, aku sudah terlanjur cinta dengan pekerjaan itu. Susah, Siapa? kita semua. Termasuk para penonton itu. Ya, Kenapa? karena kita hidup. Mengapa begitu? Orang hidup punya beban sendiri. Seorang diplomat harus tahu aturan. Apa maksudmu? Makan tidak boleh sambil berdiri. Ini adalah adat timur. Sudah nyopot dari pekerjaan. Mau pindah pekerjaan? Ya, Apa? teknokrat. Gila. Aku mau jadi teknokrat dalam bidang. Ekonomi, Bukan, politik, bukan, militer. bukan. Lalu apa? Bidang persampahan. Apa? Bidang sampah-sampah. Ini perlu sekali. Salah satu sebab adanya banjir di kota ini karena orang-orang kurang tahu artinya selokan-selokan itu. Kau lihat di jalan-jalan yang sering tergenang air itu. Coba selokan itu kita keduk. Sampahnya luar biasa banyaknya. Kau tidak senang Mengapa kita berpikir yang bukan-bukan? karena kita tak lagi sanggup melihat kenyataan-kenyataan. Mengapa? Kenyataan yang kita lihat adalah tipuan belaka adanya. Hidup kita diwarnai dengan cara berpikir yang sadis. Makin pusing mendengarkan bicaramu. Kita berpikir karena kita mengerti. Tapi karena berpikir perlu sistem, sistem membelenggu kita. Kita jadi tolol. Saya rindu lagu-lagu. Saya rindu puisi-puisi. Orang-orang zaman ini tidak mengerti puisi-puisi. Kita sudah jadi robot semua. Berjalan dengan satu disiplin mati. Dengan teori yang tidak kita pahami sendiri. Kebutuhan manusia sudah dikerdilkan. Hubungan seks tinggal bernilai nafsu. Kesenian diukur filsafat seketika. Atau kesenian sudah dikonsepkan. Juga hidup kita didoktrinkan. Ini tidak bisa. Akibatnya kita tenggelam kepada ukuran-ukuran mini. Kita rindu Sophocles, Aristoteles, Albert Camus, Amir Hamzah, Khairul Anwar, Fosse, Shakespeare. Mereka harus ditakdirkan kembali di sini. Suamiku. Citra manusia yang terpancar dari karya-karya mereka harus dipancarkan kembali di sini. Suamiku. Sudahlah. Hidup manusia harus dikembalikan keutuhannya. Manusia harus menghayati hidupnya, bukan menghayati disiplin mati itu. Doktrin-doktrin itu harus. Suamiku. Sudahlah. Nanti penyakit nafasmu kumat lagi kalau kau terlalu bersemangat begitu. Kreativitas harus dibangkitkan, bukan dengan konsep-konsep, tetapi dengan merangsangnya, dengan menggoncangkan jiwanya
agar tumbuh keberaniannya menjadi diri sendiri. Tidak menjadi manusia bebek yang cuma meniru, meniru, meniru. Mengapa kau menangisi aku? Tangisilah dirimu sendiri. Kau masih hidup. Aku tidak begitu yakin. Selama aku terbelenggu oleh doktrin, aku hanya mengerti apa aku hidup atau tidak. Kalau aku menghayati hidupku sendiri. Tetapi kau berbicara, kau bernafas. Bukan itu ukuran adanya kehidupan. Jangan berbicara yang sukar-sukar. Aku tidak mengerti. Tentu saja, karena kau belum mengerti hidup. 80 tahun ku jalani hidup. Benarkah aku belum mengerti? Umur pun bukan ukuran. Selama kau menjalani hidup, kau mengikuti doktrin-doktrin itu. Bagaimana seharusnya, sayangku? Renungkan dirimu sendiri. Dan sudah itu, menangis. Nanti saja, kalau sudah tak ada orang banyak. Sudah larut tengah malam. Ya, dan sebentar lagi ambang pagi akan datang. Kita akan menjadi segar kembali. Dan tambah tua. Kapan kita mati? Entah, tapi kita harus siap-siap. Sungguh ngeri. Memang, tapi itulah kenyataannya. Aku takut. Aku juga. 12 kali. Aneh. Ini tidak mungkin. Apa aku salah mendengar? Memang begitu. Kau tidak salah mendengar. Tapi ini di luar kebiasaan. Tadi sudah bunyi 12 kali. Mestinya bunyi lagi 1 kali. Begitu kan? Mudah-mudahan kau tahu. Begitulah hidup. Kebiasaan-kebiasaan, ukuran-ukuran, konsep-konsep tidak terlalu cocok. Bagaimana cara kita mengerti? Itulah soalnya.